Shalom, kali ini kita akan belajar tentang dipromosikan Tuhan dalam program Devotion. Yang mempromosikan atau menjadikan kita hebat, itu pasti Tuhan. Itu promosi yang benar. Gimana sih Tuhan itu membuat manusia itu jadi hebat? Ya, kalau kita masuk dalam rencananya. Bisa nggak sih promosi tanpa melibatkan Tuhan? Bisa. Itu dengan kekuatan manusia. Kekuatan manusia itu dengan apa? Dengan suap, sogok, dengan orang dalam, dan sebagainya. Banyak itu caranya. Terutama dalam politik itu sering terjadi kayak gitu. Tapi ini nggak bakal bersifat kekal. Hasil yang dicapai tidak akan bisa dinikmati sampai keturunan berikutnya. Terus, melalui apa kita masuk ke dalam rencana Tuhan? Kunci utamanya adalah hidup takut akan Tuhan. Terus, melalui apa aja sih? Yang pertama, melalui masalah. Ini contohnya Yusuf. Yusuf itu merupakan anak kesayangan Yakub yang dijual oleh kakak-kakaknya ke Mesir dan akhirnya dibeli oleh Potifar sebagai budak. Suatu ketika dia digoda oleh istrinya Fir'aun. Istrinya jauh lebih muda, istri muda itu maksudnya. Istri muda yang menggoda Yusuf untuk tidur dengannya, tapi Yusuf gak mau. Tapi istri Potifar malah memfitnah Yusuf, dan akhirnya istri Potifar mengadu pada Potifar, dan akhirnya Yusuf masuk dalam penjara. Di penjara itu, Yusuf itu mengartikan mimpi dari juru makanan dan juru minuman. Dan waktu juru makanan dan juru minuman ini dikeluarkan, berapa lama setelah itu, salah satu dari mereka itu menceritakan, juru minumannya menceritakan pada Fir'aun yang waktu itu punya mimpi aneh untuk diartikan, dan dia ingat sama Yusuf. Terus Yusuf dibebaskan karena bisa mengartikan mimpinya Fir'aun itu. Terus gimana sikap kita kalau dalam menghadapi masalah? Yang pertama, percaya akan rencana Tuhan. Melalui apa? Taat menjalani perintahnya dengan cara tidak mengkutu tapi mengucap syukur. Yusuf itu menanggapi mimpi dari Tuhan. Yang dulu waktu di rumahnya dia sering menceritakan, itulah yang membuat kakak-kakaknya menjadi benci dengan dia. Yang kedua, hadapi setiap masalah dengan jangan meninggalkan Tuhan. Yusuf meskipun dimasukkan sumur, dijual, dia nggak melupakan Tuhan. Yang terakhir, bagi sikap kita dalam masalah, itu tidak mencuri kemuliaan Tuhan dengan cara apa? Rendah hati atau tidak sombong, biarpun kita dipromosikan, seperti dikatakan di Kejadian 41 ayat 15 sampai 16. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, seperti yang dikatakan di Kejadian 41 ayat 39 sampai 41. Terus melalui apa lagi kita masuk ke dalam rencana Tuhan? Yaitu melalui manusia yang dipakai Tuhan, seperti yang dikatakan di Mazmur 127 ayat 4. Ini contohnya yang paling umum apa? Musa itu dipakai Tuhan untuk mempromosikan Yosua. Yosua yang ada di Alkitab ya, bukan Yosua itu ya. Terus gimana sikap kita? Kita
kalau kita dipakai sebagai anak panah itu, yang pertama harus ada roh penundukan diri. Itu gimana? Ada roh penundukan diri itu, yaitu menghormati pemimpin atau orang yang mendidik kita. Mau dinasihati atau diajar atau ditegur, taat pada perintah pemimpin yang pastinya itu yang benar, yang baik, bukan yang salah. Yang perlu ditaati itu pasti harus yang benar. Terus tidak mengusik, seperti contohnya yang ada di 1 Tawakif 16 ayat 22. Itu Daud yang nggak mau membunuh Saul karena Saul orangnya dikapi Tuhan. Juga yang terakhir, tidak memberontak. Contohnya Korah, Datang, dan Abiram yang ada di dalam Bilangan 26 ayat 9 itu memberontak kepada Tuhan, sehingga mereka mendapat hukuman dengan masuk ke dalam likuifikasi tanah. Ya berarti mereka itu disedot sampai ke dalam tanah. Terus gimana sikap kita yang kedua? Sabar menunggu waktunya Tuhan. Kita nggak boleh usah-usah menunggu waktunya Tuhan. Tuhan belum kasih sekarang, ya pasti kalau waktunya Tuhan masih nanti, ya nanti. Jangan kayak Abraham yang mendapatkan janji Tuhan untuk mendapatkan anak, tapi dia nggak kunjung dapat anak, malah tidur sama Hagar yang notabene adalah asisten pribadi dari Sarah. Pokoknya jangan, ya. Yang terakhir, bagaimana sikap kita sebagai anak panah? Kuatkan dan meneguhkan hati. Jangan takut dan gemetar, seperti katakan di Yosua 31 ayat 6. Ini merupakan pesan terakhir Yosua sebelum dia itu mati. Salah satu pesan terakhirnya. Banyak orang yang nggak berani untuk melangkah ketika hendak dipromosikan. Akhirnya Tuhan pakai Yosua untuk memimpin orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Contohnya sekarang banyak sekali ya hamba-hamba Tuhan yang masih umurnya belia, yang mungkin banyak dianggap orang itu masih muda, kok ya sudah bisa dapat gelar-gelar kayak gitu. Mungkin banyak orang yang malah mikir itu cuma ya dari gerejanya butuh dan sebagainya. Kalau memang dia panggilan dari Tuhan, dia akhirnya punya gelar itu, ya sudah, memang kenapa. Nah, terus sikap orang yang sudah dipakai Tuhan sebagai pahlawan untuk membawa anak-anak panah tadi itu sikapnya gimana? Yang pertama, tidak takut tersaingi atau bahkan kalah, seperti yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 12. Yang kedua, mau memberikan kesempatan. Yang ketiga, mau mengajak atau membimbing. Yang terakhir, senang melihat orang lain berhasil. Ini yang disebut pahlawan itu adalah pemimpin yang sebelumnya, dan anak panah itu pemimpin yang berikutnya. Ini contoh-contohnya, yaitu orang tua itu mempromosikan anak. Ini bukan berarti politik dinasti, ya, nggak selalu kayak gitu. Dan juga mendukung suami dan juga tim yang baik. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya, sambil direnungkan juga, tapi juga dilakukan. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu, yang apabila ada angin, rumah itu tidak akan hancur.
Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.